Halo guys, aku mau ajak kalian keliling kota Balikpapan. Nah, ini arah mau ke Iwok. Ada papan reklame tuh. Mas Andre ternyata guys. Yuk besok kita temuin dia. Nah ini Balikpapan. Kotanya bersih sekali dan salah satu kota yang terbesar di Kalimantan guys. Suasananya enak dan nggak macet. Jadi buat kalian yang mau datang ke ibu kota baru, yuk kita kesini. Nah hari ini aku mau ketemu sama Mas Andre. Tuh terpampang di papan reklame lagi guys. Siapakah dia? Yuk kita kenalan. Sip, ntar bergetar ini aku nih ketemu Mas Andre. Nah, dia nanya siapa sih ini orang, penting banget ya. Penting banget bro aku. Susah ini ketemunya bro. Halo guys, welcome back to my channel. Ya, kita ngobrol aja santai-santai. Aku sekarang sama Mas Andre. Aku panggilnya apa? Bang ya Pak? Allah. Ya. Andre aja. Mau lihat gak dari jasnya itu gagah banget ya. Ya, jadi Mas. Beliau itu adalah tokoh di Balikpapan. Amin. Tokoh pemuda. Amin. Waktu itu ketemu aku tahun 2017 kali ya. 2017. Ya, waktu itu ketemu. Nah, ada yang menarik di sana, aku benar-benar kagum sama Mas Andre. Wah. Masih ingat tak ketemunya kenapa Mas? Masih. Apa? Waktu itu kompetitor trouble kalau nggak salah. Terus aku oh iya benar. Iya, ya, terus aku japri, Mas, aku bantu deh gitu kan. Iya benar. Nah, terus akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol. Ternyata Mas Andre ini yang punya Balikpapan, bro. Wah, langsung. Jadi salah satu media sosial terbesar di Balikpapan itu adalah punya Mas Andre. Alhamdulillah. Paling saya cerita dulu Mas, gimana sih awalnya gitu? Kan awalnya dari game ya. Iya, Andre dari KG, game. kami hanya gamers. Nah, bisa ngobrol dulu lah, santai aja. Iya, berawalnya dari game ya komunitas game. Terus ya sebenarnya ngebangun Balikpapanku itu juga bertiga awalnya Mas. Ya cuma dua lainnya punya kesibukan, yang satunya sempat jadi YouTuber, satunya kuliah di luar negeri, seperti itu. Akhirnya ya kita jalan sendiri, fight ibaratnya gitulah. Sampai akhirnya yang jadi YouTuber kembali ke Balikpapan, akhirnya sekarang bareng lagi. Gabung lagi. Iya, ngurusin bareng lagi seperti itu. Nah, itu gimana dari games kok sekarang masuk ke sekarang Mas Andre kan masuk ke politik lah ya. Doh, siap. Ya, apa aja sih ketua apa GMI ya? Ketua GMI Gerakan Milenial Indonesia Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Terus ketua KNPI Balikpapan. Ketua KNPI Balikpapan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus apa lagi nih? Banyak ini Mas. Iya, DPC Demokrat ya. Ketua Bapilu Demokrat ya, Balikpapan. Ya. Terus ketua Amsindo Kaltim. Amsindo Kaltim. Ya. Dan banyak lagi ya. Ketua-tua semua ini, ya kan? Ya, jadi kita harus belajar dari Mas Andre ini, ketua-ketua semua. Padahal awalnya sebenarnya game ya. Dari game Mas. Tapi sekarang kan juga ketua game ya. Ketua ya. apa sih namanya? Owner kalau dibilang Mas. Owner e-sport ya. E-sport, KHG e-sport ya. KHG e-sport. Tapi di Balikpapan kan ada komunitasnya, Mas ada, Andre juga ketua. Iya, ketua Vesba juga. Ya itu, jadi Mas Andre ini benar-benar sekarang banyak banget jabatannya gitu ya. Tapi intinya waktu itu dulu aku ketemu aku masih inget betul Mas Andre bilang pengen jadi wali kota Balikpapan. Amin. Nah, ini kan banyak anak muda yang sebenarnya berpotensial gitu ya menjadi pimpinan di Indonesia, jadi future leader lah bahasa Inggrisnya gitu. Tapi tidak banyak yang berani merealisasikan gitu. Ya. Nah, Mas Andre adalah salah satu orang yang on the track untuk merealisasikan itu. Amin. Ya, sekarang ketua KNPI, bro. Iya. Ya. Nah, kenapa sih tertarik di politik akhirnya gitu, masuk ke sana? Iya. Ya, kalau kita terjun ke politik itu Mas ya sehari-hari Mas, semua kebijakan itu Mas, contoh ini harga kebutuhan kita yang kita gunakan sehari-hari ini juga
hasil buah kesepakatan politik loh Mas. Ibaratnya gitu loh. Jadi dengan berpolitik yang baik ya kita bisa menghasilkan hal baik yang lebih besar lagi. Seperti itu. Kalau role modelnya siapa nih? Contohnya, maksudnya siapa yang mendorong Mas Andri ini kok sangat tertarik masuk ke politik? Kan awalnya game nih. Kalau orang gamers kadang-kadang ya berkutat sama HP gitu. Ya. Kalau saya sih ya ke Pak SBY ya pastinya. Seperti Pak SBY, ya. Pak Susilo Bambang gitu. Iya betul. Ya, jadi inget Magelang. Pak SBY itu seneng banget makan kupat tahu. Iya. Di Magelang ada namanya kupat tahu pojok. Kebetulan aku dari sana gitu. Iya. Beliau juga akmil pendidikannya di Magelang. Kan? Magelang. Ya. Kenapa itu kok Pak SBY gitu menginspirasi seorang Mas Andri? Gitu? Iya, karena saya besar kan di eranya Pak SBY Mas ya. I see. Iya kan, di 2004 sampai 2014, ya kan 2 periode. Itu masa-masa perkembangan saya mungkin 2004 saya masih kelas 5 SD, ya kan, dan saya lulus SMK itu 2011. Gitu. Jadi masih mencari tahu lah di sana seperti tentang politik. Oke. Mendalami ya. Seperti itu. Dulu kan kalau nggak salah pernah ya di SMK juga jadi ketua yang mengorganize pendiri supporter atau apa pendiri supporter SMK Negeri 1 Balikpapan ya. SMK 1 Balikpapan, terus ketua FOSPOR, Forum Supporter Pelajar Kota Balikpapan. Oke, itu ada dampak positifnya ya waktu itu ya. Ya jadi begini, sebagian besar kita tahu lah anak-anak STM ya kan Bang, cowok semua ibaratnya seperti itu, dan ya ada aja lah kelakuannya lah, ibaratnya seperti itu. Ya mungkin adik-adik saya, saudara-saudara saya itu tidak memiliki kemampuan untuk akademis yang baik gitu. Tapi di non akademis ya kan, kalian ini pengen apa sih? Ibaratnya seperti itu. Oh ternyata mereka ini cuma butuh pengakuan Mas. Adik-adik saya ini butuh dikasih ruang gitu loh, agar dia bisa berkarya di sana dan diakui. Seperti itu gitu. Akhirnya bangunlah supporter, dan rata-rata memang anggotanya itu ranking paling bawah sampai ke tengah. Rata-rata anggotanya gitu. Tapi ya ini mendapat apresiasi dari waktu itu wakil kesiswaan Pak Pardia ya. Mendapat, karena apa? Tadinya yang mereka ini yang suka bolos apa segala macam, akhirnya mereka ini turun sekolah. Jadi sekolah malah masuk. Jadi sekolah karena punya tanggung jawab sebagai pengurus supporter. Jadi mereka turun gitu loh. Pelan-pelan kelakuan negatifnya kita rubah jadi kelakuan positif. Ayo. Kita ajari mereka gini loh caranya kalian dapat duit. Gini loh caranya dapat duit. Gitu. Dari situ Mas Andri bisa mengorganize massa ya. Maksudnya jadi punya, kalau di sini bahasanya bubuhan gitu. Iya, enggak juga. Jadi apa ya? Ya karena kesamaan itu kan, solidaritas sesama anak STM gitu. Terus jadi forum supporter pelajar sekota Balikpapan seperti itu. Oke, tapi kan kalau supporter masih belum serius ya. Tapi setelah itu Mas Andre mau jadi wali kota nih. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Kok bisa langsung? Jarang loh orang yang mau langsung, anak muda langsung nembak aku pengen jadi apa. Iya. Kayak gitu. Ya sebenarnya kalau misalkan jadi wali kota itu ya cita-cita dari SMP lah Mas. Oh dari SMP udah. Dari SMP. Waktu itu ada malam renungan lah ya, ya kan. Nah, jadi suruh tulis cita-cita mau jadi apa kan. Kelas 1 SMP ya. Kayak keren jadi wali kota ibaratnya gitu kan, dengan segala kekuasaan yang bisa digunakan untuk membantu orang banyak sekota itu ibaratnya gitu. Dan tidak hanya wali kota dong ya kan, kalau bisa jadi gubernur kenapa enggak? Mantap ya. Cuman kan waktu itu aku ingatnya wali kota. Iya benar Mas. Nah, secara praktis sendiri wali kota itu kan harus daftar lewat partai politik. Betul. Iya kan? Iya. Terus akhirnya Mas Andre memutuskan bergabung ke Demokrat. Demokrat ya. Karena sosok Pak SBY itu ya. Kalau di Balikpapan sosok Haji Abdul Ghafur Mas'ud. Oh Pak AGM ya. Di PPU, sekarang Bupati PPU. Iya, betul. Masih muda juga, 34 tahun. 34 tahun barusan ulang tahun. Ya, itu yang menginspirasi akhirnya bisa masuk ke Demokrat ya. Betul. Oke. Nah, kalau
sebenarnya politik itu harus, sorry ya, yang berduit gak sih? Maksudnya anak-anak yang disiapin, ada kan biasanya kan anaknya tokoh gitu yang udah DPR akhirnya jadi Ya. DPR juga gitu. Harus kayak gitu gak sih? Mas Andre sendiri dari kayak gitu nggak gitu? Waduh, kalau saya enggak mas ya. Jadi kalau saya ini ya, ibu saya meninggal umur 5 tahun, bapak saya cuma PNS tentara mas. Jadi kalau dibilang dipersiapkan untuk itu enggak lah. Bahkan garis keluarga saya, keluarga bapak, keluarga ibu tidak ada yang pernah nyemplung di politik. Saya satu-satunya. Bapak juga sudah Bapak juga sudah meninggal. ya? Waktu belum kuliah juga ya waktu itu mas? Baru ospek. Baru ospek bapak. Bapak meninggal. Jadi kalau dilihat dari itu tidak ada sama sekali ya keluarga. Tidak ada. Ya kayak mas siapa ya? Demokrat yang Gerindra satu sini Kaltim. Ganteng itu loh. Siapa lah? Budi Jiwandono. Iya. Oh iya. Kalau Mas Budi mah kan aduh. Dapat semua lah ya. Iya. Udah ganteng. Mas Budi, siap Mas Budi. Aduh. Ampun lah ya. Oke, lanjut paling aja. berapa menit aja? Aman. Mau makan dulu? Enggak, nyantai aja. Oke, nah apa sih? Sekarang kan Mas Andri udah punya jabatan di Balikpapan, Ketua KNPI. Kemarin dipilih aklamasi. Loh. Nah sekarang apa suka dukanya gitu? Aku tadi ketemu juga ngelihatnya kok. Ya, enggak lah. Ya, sukanya ya, alhamdulillah lah ya bisa terpilih menjadi Ketua KNPI dan semoga kita bisa membenahi KNPI menjadi lebih baik lagi dan KNPI bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Kota Balikpapan, khususnya para pemudanya seperti itu. Nah kalau dukanya aduh banyak lah mas. Kalau saya ceritain di sini mas sedih nanti. Jangan. Oke. Iya. Makanya dukanya banyak. Ya. Iya. Berarti kan masuk ke dunia politik itu sebenarnya harus siap ya, terutama secara finansial ya. Setahu saya ketika masuk ke politik itu untuk mencari uang itu malah nggak bisa ya. Justru akan banyak mengeluarkan, bener gak sih? Aku nggak tahu nih, ini Mas Andri. Jadi begini, kalau menurut saya mas, itu tergantung dari pribadinya lagi masing-masing. Ya seperti itu. Kalau saya kalau mau terjun ke politik, ya mungkin kalau mau pakai jalur ekspres ya pakai duit yang banyak. I see. Tetapi kalau misalkan memang mau mengedepankan silaturahmi itu lebih baik lagi. Okay. Itu akan mengurangi kos lah, ibarat seperti itu. Tapi maksudnya kalau udah nyemplung nih. Ya ini kalau KNPI mungkin kan belum, aku nggak tahu soal anggaran apa gitu ya. Tapi kalau di pemerintah daerah gitu kan, APBD gitu-gitu, ada beberapa politikus yang aku ngambil gaji nih gitu, aku udah punya kok gitu ya. Yeah. Nah kalau Mas Andri sendiri ini gimana itu pandangan tentang ini gitu? Ya positif lah. Kalau misalkan dia tidak mau ambil gaji ya bagus aja. Berarti orang itu udah siap benar-benar. Iya, memang harus seperti itu sih. Ibaratnya ya kita harus pastikan dulu bahwa diri kita ini tidak, ketika ditumpukan uang kita ini tidak gelap mata gitu loh ya kan. Harus sudah clear lah udah selesai lah ya. Iya, udah selesai di sana, seperti itu sih. Bupati Banjarnegara itu pernah bilang gajiku sedikit gitu, makanya harus korupsi gitu ya untuk, bener nggak sih kayak gitu? Akhirnya ditangkap bukan sih? Ditangkap. Jadi ya itu tadi bang, berarti kan niatnya bukan untuk membangun gitu loh. Ya mungkin dia belum selesai lah ya terhadap dirinya sendiri. Iya, dia belum selesai untuk terhadap dirinya sendiri dan dia mungkin banyak modal yang keluar gitu loh. Tapi beliau kalau membangun rakyatnya cinta bro, sama dia. Beneran. Cinta. Di Banjar itu sampai membela beliau. Mati-mati. Iya, karena pembangunannya bagus, terutama jalan-jalan raya gitu. Betul. Tapi memang ya menarik ini jadinya. Jadi memang politik itu kan penting ya. Kalau kita nggak masuk politik, orang tua-tua juga pemikirannya mungkin sudah tertinggal gitu ya. Betul. Ya makanya anak muda harus melek politik mas, ya kan? Apa sarannya untuk anak-anak muda yang ya mungkin bingung gitu kan jalannya kalau sekarang kerja ke perusahaan atau PNS ya nggak mungkin main politik lah ya.
Tapi kalau Mas Andre ini udah dari awal aku gini. Nah, itu sarannya gimana untuk anak-anak muda? Ya kalau saran saya tentukan dulu Mas. Kamu jadi apa? Jangan semua serba mendadak. Karena semua di planning kan ibaratnya gitu. Dan alhamdulillah apa yang saya lakukan saat ini itu masih on the track sejak dari saya SMP. Sejak dari SMP? Dari SMP. Ini saya masih on the track. Ini 8-10 tahun ke depan ini udah ada. Arahnya saya juga udah ada. Iya, jadi ketika nanti ini plan A gagal, kita ke plan B. Seperti itu. Oke, termasuk KNPI ini kan sebenarnya udah plan juga. Udah plan juga. Gimana orang udah aklamasi ya kemarin? Iya, alhamdulillah. Itu nggak ada yang nolak gitu. Jadi itu luar biasa sih. Alhamdulillah, Mas. Jadi untuk teman-teman yang baru lulus pengen masuk politik, itu politik tuh nggak semuanya buruk lah ya. Ya. Walaupun citranya buruk ya, karena orangnya bukan politiknya kan begitu. Tapi kita penting masuk situ untuk tadi pengambilan kebijakan-kebijakan. Kalau stepnya Mas Andre itu disiapkan ya dari SMP, bahkan udah kenal dari wali kota. Tapi kebetulan di SMK masuk apa tadi? Jadi ketua organisasi supporter. Sekarang di Balikpapan punya media ya, perusahaan media ya. Alhamdulillah. Yang paling besar lah ya di online. Siap. Jadi itu yang mendukung posisi Mas Andre ini kuat sekali. Amin. Tapi juga beliau ini apa ya? Kritis sekali. Aku masih inget banget berapa berita-berita yang di ini beda dengan yang lain. Sampai masuk ke mana-mana ya. Iya, viral. Iya. Ya paling itu Mas Andre cukup Mas. buat berbagi ke teman-teman di Indonesia lah ya. Ini aku kan channel YouTube baru mulai. Iya. Ini halo teman-teman se-Indonesia yang followersnya Mas Umam kurang lebih 12 juta Mas ya. Wah, amin. Luar biasa. Ciro Mas. Saya ketemu Mas Umam nih lucu ya, gara-gara saya update status di DM sama beliau, akhirnya diajak ngopi di Iwok ya, di situ ya Mas. Tapi ya ketemu itu kan jadi kita belajar kan, saling belajar. Kurang lebih berapa? 5 tahun berarti kita kenal Mas ya? Iya. Kurang lebih 5 tahun loh saya dari kenal, dirimu Mas. Belum punya mobil sampai mobilnya BMW. Tinggalnya di sini tinggal. Nah ini aku ada sedikit Mas Andre. Apa tuh? Aku nggak tahu dirimu suka baca buku. Waduh, boleh. Cuman, thank you banget nih. Ini buat belajar gitu ya. Bung Hatta luar biasa nih. Salah satu harus saya nih dikasih buku nih. Saya akan baca nih Mas. Founding Father Indonesia. Iya. Ya. Luar biasa. Thank you. Mas. Waduh, keren banget nih. Saya simpan Mas. Oke. Mantap. Oke, ya wes. Thank you Mas Andre. Kalau teman-teman seneng sama materi-materi channel Umami Part-Time, sekarang ada part-time-nya biar gampang search-nya Umami Part-Time. Ya, jangan lupa subscribe, like dan komen. Iya, mantap. Thank you. Bye bye.